Jemaat Maha Tuhan, agung dan mulialah Tuhan Allah. Dia tak pernah biarkan kita. Dia selalu hadir untuk menuntun dengan firman-Nya. Kini kita akan dituntun dengan firman yang menjadi bacaan MTPJ Gemim tanggal 12 sampai 18 Maret 2023 dari Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 38. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, tuntun bimbing kami dengan firman-Mu yang akan kami baca renungkan saat ini, supaya kami hidup dari dan di dalam kebenaran firman-Mu. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dari Injil Lukas pasal 22 mulai ayat 24 sampai 38. Begini dikatakan, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Jemaat Maha Tuhan, bagian firman ini memberitakan tentang percakapan dalam perjamuan malam menjelang kematian Yesus Kristus. Para murid kembali bertengkar soal kedudukan siapa yang terbesar di antara mereka. Ayat 24. Pertengkaran ini sudah pernah terjadi sebelumnya, sebagaimana diceritakan dalam Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 48. Untuk menjawab dan menyelesaikan pertengkaran ini, Yesus mengambil seorang anak kecil dan berkata, karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar.
Lukas 9 ayat 48b. Artinya, untuk menjadi yang terbesar, dia harus bersedia menjadi yang terkecil. Rupanya ajaran Yesus ini belum dipahami sepenuhnya oleh murid-murid. Makanya pertengkaran soal posisi, siapa yang terbesar, terulang lagi. Kata terbesar dalam bahasa Yunani, meison, artinya lebih besar, yang lebih besar, lebih berharga, lebih kuat, lebih tinggi, yang lebih penting, lebih utama. Dengan demikian dapat dipahami bahwa maksud para murid untuk menjadi yang terbesar ialah berkaitan dengan posisi, kedudukan, popularitas, prestise, dan gengsi. Karena itu, Yesus meluruskan pemahaman para murid dan menggiring pada konsep yang benar, meskipun sangat kontras dengan konsep mereka. Yesus katakan bahwa raja bangsa-bangsa yang disebut pelindung dalam menjalankan tugas dengan penuh kuasa memerintah rakyat. Tetapi para murid Yesus tidaklah demikian. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sama seperti Yesus yang ada duduk makan di tengah-tengah mereka sebagai pelayan. Ayat 25-27. Yesus memakai kata paling muda. Pada masa itu, orang yang paling muda usianya dipandang paling rendah dalam urutan hierarki dalam keluarga, dalam masyarakat, juga dalam kehidupan sosial dan agama. Di sini, Yesus mengajarkan para murid untuk menjadi yang terbesar harus bersedia menjadi yang terendah, menjalankan fungsi sebagai pelayan, bukan kedudukan atau posisi. Disebut sebagai pelayan, bahasa Yunani diakoneo, artinya berfungsi untuk membantu, mengurus dan melayani orang lain. Kepemimpinan di dalam Yesus Kristus adalah kepemimpinan yang melayani, bukan menguasai dan dilayani. Bandingkan, kita bisa lihat dalam Matius 20 ayat 28, Markus 10 ayat 45. Kepemimpinan yang terarah keluar, bukan ke dalam. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain. Dan karena itu dibutuhkan kerelaan berkorban, mengosongkan diri. Itulah yang telah dilakukan oleh Yesus. Kemudian Yesus Kristus mengajak para murid untuk tetap tinggal bersamanya dalam menghadapi segala pencobaan. Maka mereka akan diberi hak istimewa untuk makan dan minum semeja dengannya dalam kerajaan sorga. Bahkan diberi kedudukan di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ayat 28-30. Dengan demikian, Yesus Kristus menuntun para murid untuk mengharapkan kemuliaan sorgawi yang abadi, bukan pada kemuliaan duniawi yang fana. Selanjutnya, Yesus Kristus memperingatkan Simon Petrus dan para murid lainnya bahwa akan ada pertarungan iman yang sangat besar. Dikatakan, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat 31. Menampi dalam bahasa Yunani siniaso, artinya mengayak, proses memisahkan biji gandum dari sekam dengan cara menghamburkan gandum ke udara dengan menggunakan garpu penampi
sehingga biji gandum akan jatuh dan sekam akan tertiup angin. Hal ini disampaikan kepada Simon Petrus dan murid yang lain supaya sadar, siap siaga dan berjaga-jaga, karena sesungguhnya iblis sementara mengintai mereka. Ditampi seperti gandum, menggambarkan akan adanya goncangan iman yang sangat berat melalui proses pembersihan dan pemisahan. Namun Yesus memberi penguatan dan perlindungan kepada Petrus melalui doa. Aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Ayat 32a. Kata iman selaras dengan kata benda Ibrani emuna dan kata benda Yunani pistis, artinya sebuah keteguhan atau kesetiaan terhadap objek yang diimani, yaitu Tuhan Allah. Kata gugur dari bahasa Yunani ekleipo, artinya berakhir, mati atau berhenti percaya. Hal ini disampaikan Yesus kepada Simon Petrus dan para murid untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi goncangan iman. Dengan cepat dan berani, Simon Petrus menjawab bahwa dia bersedia masuk penjara dan mati bersama Yesus. Ayat 33. Biarpun mereka semua goncang imannya, aku tidak. Markus 14 ayat 29. Ini jawaban yang spontanitas dari Petrus, supaya ia memperoleh pengakuan bahwa dialah murid yang terbaik dan terbesar. Yesus mengetahui apa yang akan terjadi dan yang akan dilakukan oleh Simon Petrus. Karena itu Yesus berkata, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Ayat 34. Dan itulah yang terjadi dalam diri Simon Petrus. Dia jatuh dalam dosa penyangkalan. Dia menyangkal Yesus. Lihat Lukas 22 ayat 56 sampai 61. Namun imannya tidak gugur, tidak berakhir, tidak mati, tidak berhenti percaya. Dia sadar, dia menyesal dan bertobat. Lukas 22 ayat 62. Dan Yesus berkata kepada Petrus, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ayat 32b. Sesudah itu, Yesus Kristus mengingatkan para murid pada peristiwa pengutusan yang sebelumnya. Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Mereka diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga dengan tidak membawa apa-apa. Dan mereka tidak kekurangan sesuatu pun. Ayat 35 sampai 36a. Kebutuhan mereka terpenuhi. Mereka mendapat topangan dari banyak orang. Tetapi sekarang keadaan akan berubah dan berbeda dari sebelumnya. Siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Ayat 36b. Di sini Yesus berbicara secara figuratif dalam arti kiasan. Ia tidak bermaksud mereka menjual jubah untuk membeli pedang. Tetapi yang dimaksudkan bahwa hidup dan pelayanan akan menjadi sukar dan berat. Karena itu mereka harus lebih berjaga-jaga, berhati-hati, dan lebih siap sedia dalam menghadapi kepergiannya melalui kesengsaraan dan kematian demi menggenapi penyelamatan yang sudah dinubuatkan bahwa ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Ayat 37. Namun para murid tidak mengerti perkataan Yesus. Mereka memahami secara hurufiah sehingga mereka katakan,
Tuhan, ini ada 2 pedang. Dan akhirnya Yesus menghentikan pembicaraan tentang hal itu dengan mengatakan, sudah cukup. Ayat 38. Jemaat Maha Tuhan, di perayaan Minggu Sengsara Yesus Kristus ini, kita diajak untuk menjadikan kesengsaraan Kristus sebagai model kehidupan gereja. Model pelayanan perangkat pelayan yang rela mengosongkan diri, mengambil wujud seorang hamba yang melayani bukan untuk dilayani. Bukan hanya mengejar posisi, kedudukan, popularitas dan kehormatan, tapi yang terpenting adalah fungsi untuk membantu melayani orang lain. Sebab keterbesaran seseorang bukan ditentukan oleh posisi, kedudukan, tapi terletak pada fungsi yang dilakukan. Itulah sebabnya Yesus katakan, barang siapa menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pemimpin sebagai pelayan yang melayani. Orientasi hidup orang beriman bukan untuk mendapatkan kemuliaan duniawi, tapi kemuliaan sorgawi yang disediakan Allah bagi setiap orang yang tetap di dalam Dia. Kedua, dalam menghadapi goncangan iman dari serangan iblis, kita diingatkan agar tetap kuat. Iman tidak gugur ketika ditampi. Iman tidak mati, tidak berakhir. Tetap dan terus beriman kepada Yesus Kristus. Dia menolong, sudah menolong, dan akan terus menolong kita. Itulah yang telah dibuktikan ketika Dia rela sengsara, menderita, mati, dan bangkit untuk menebus, mengampuni, dan menyelamatkan kita. Dalam menyikapi situasi yang selalu berubah, situasi sulit, sukar, dan berat, kita diajak untuk sadar diri, harus lebih berjaga-jaga, lebih berhati-hati, siap sedia apapun yang akan terjadi, dengan tetap hidup di dalam Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bersama Tuhan kita bisa lewati apapun yang terjadi. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini termeterai, terpatri di loh hati kami. Sehingga firman ini memperkaya kami. Firman ini memperlengkapi kami. Firman ini menguatkan dan memampukan kami untuk menghadapi apapun yang terjadi di hidup ini. Dan kami yakin Engkau Allah yang terus menolong. Dan biar pertolongan-Mu itu terus dinyatakan kepada semua yang tetap taat setia mengikuti pelayanan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus, menolong, memberkati, dan menyelamatkanmu kini dan selamanya. Amin. Trims.